Jadi gini bro, kadang kita tuh ngerasa hidup ini kayak muter aja. Bangun pagi, kerja, capek, pulang, rebahan, terus ngulang lagi. Tapi di balik rutinitas itu, sebenarnya ada hal yang lebih dalam. Kenapa sih kita kerja? Apakah cuma buat bertahan hidup? Atau ada makna lain di balik itu semua? Nah, di bagian awal ini, dijelasin bahwa kerja itu bukan cuma soal nyari duit atau ngejar jabatan. Kerja tuh bagian dari fitrah manusia, kayak sesuatu yang udah built ini diri lo. Lo tuh emang makhluk yang diciptain buat ngelakuin sesuatu, buat berkarya, buat bikin sesuatu jadi lebih baik. Jadi, kalau lo ngerasa hidup lo hampa pas lo nganggur, itu wajar banget. Karena lo lagi nggak ngejalanin hakikat lo sebagai manusia, yaitu berbuat dan berkarya. Kerja di sini bukan cuma tentang duduk depan laptop 9 to 5, tapi lebih luas dari itu. Segala bentuk aktivitas yang bikin lo berkembang, yang punya nilai, itu juga kerja. Entah lo ngajar, lo jualan, lo desain, lo masak, bahkan lo bantu orang. Semuanya bentuk kerja yang punya makna. Terus, kalau lo pikir-pikir, kerja itu sebenarnya cara lo ngedefine diri lo sendiri. Dari kerjaan lo, dari apa yang lo hasilin, orang bisa lihat siapa lo, dan lo juga bisa ngerasa, gue ada, gue berguna. Filosofinya tuh kayak gini, manusia tuh nggak bisa cuma ada, tapi harus mengada, alias harus bikin sesuatu dari keberadaannya. Lo belum benar-benar hidup kalau lo belum ngasih makna lewat apa yang lo kerjain. Jadi, intinya, kerja bukan hukuman, bukan juga sekedar kewajiban sosial. Kerja itu cara lo jadi manusia yang utuh. Lo bisa miskin tapi tetap punya makna, asal lo kerja dengan hati dan sadar kenapa lo ngelakuin itu. Sebaliknya, lo bisa kaya tapi tetap kosong kalau lo kerja cuma karena terpaksa atau ngejar gengsi. Kerja itu bukan cuma tentang hasil, tapi juga proses lo mengenal diri sendiri lewat apa yang lo lakuin setiap hari. Dan disitulah letak keindahan eksistensi manusia. Lo tumbuh, lo gagal, lo belajar, lo berproses. Semua lewat kerja. Nah, kalimat terakhir yang nempel banget dari bab ini kalau mau disimpulin, yaitu lo kerja bukan buat sekedar hidup, tapi lo hidup buat ngerjain sesuatu yang bikin hidup lo berarti. Jadi gini men, setelah lo paham bahwa kerja itu bagian dari fitrah manusia, sekarang kita naik level. Di bab ini, kita diajak ngelihat manusia sebagai Homo faber, yang artinya manusia sebagai makhluk pembuat, pencipta, dan penghasil karya. Intinya, lo bukan cuma makhluk yang hidup buat makan dan tidur doang, tapi makhluk yang hidup buat ngubah dunia sekitar lo lewat apa yang lo lakuin. Lo kerja bukan cuma buat survive, tapi buat ninggalin jejak. Dan itu yang bikin manusia beda dari makhluk lain. Hewan bisa ngelakuin aktivitas fisik, tapi cuma manusia yang bisa ngasih makna ke aktivitasnya. Jadi gini men, setelah lo paham bahwa kerja itu bagian dari fitrah manusia, sekarang kita naik level. Di bab ini, kita diajak ngelihat manusia sebagai Homo faber, yang artinya manusia sebagai makhluk pembuat, pencipta, dan penghasil karya. Intinya, lo bukan cuma makhluk yang hidup buat makan dan tidur doang, tapi makhluk yang hidup buat ngubah dunia sekitar lo lewat apa yang lo lakuin. Lo kerja bukan cuma buat survive, tapi buat ninggalin jejak. Dan itu yang bikin manusia beda dari makhluk lain. Hewan bisa ngelakuin aktivitas fisik, tapi cuma manusia yang bisa ngasih makna ke aktivitasnya. Kerja itu bukan cuma soal tangan lo yang gerak, tapi soal hati dan pikiran lo yang ikut main di situ. Dan disitulah bedanya manusia yang hidup sama manusia yang sekedar hidup. Nah, di sini mulai menarik. Ada perbedaan antara yang disebut kerja dan yang disebut labor. Labor itu kayak rutinitas yang lo lakuin cuma buat bertahan hidup. Misalnya lo kerja dari pagi sampai malam, tapi lo nggak tahu sebenarnya kenapa lo ngelakuin itu. Selain buat dapat gaji di akhir bulan. Lo capek tapi nggak berkembang. Lo produktif tapi nggak ngerasa berarti. Kerja di sisi lain itu punya makna. Lo ngelakuin sesuatu karena lo pengen nyiptain nilai. Lo pengen tumbuh. Lo pengen bikin sesuatu yang bisa ngasih dampak sekecil apapun. Kerja tuh bukan cuma soal tangan lo yang gerak, tapi soal hati dan pikiran lo yang ikut main di situ. Dan disitulah bedanya manusia yang hidup sama manusia yang sekedar hidup. Nah, ada hal filosofis yang keren banget di sini. Kerja itu juga soal kebebasan. Pas lo kerja dengan sadar, lo nggak cuma nurut sama sistem, tapi lo juga ngasih makna sendiri ke apa yang lo lakuin. Lo bukan budak kerjaan lo, tapi lo yang ngasih arti ke kerjaan itu. Makanya, kerja bila jadi bentuk perlawanan halus terhadap hidup yang monoton. Lo ngubah kerja sebagai beban, jadi kerja sebagai panggilan. Dan pas lo udah sampai titik itu, hidup lo jadi lebih bermakna. Kerja bukan lagi soal apa yang lo dapat, tapi soal apa yang lo jadiin diri lo lewat kerja itu.
Jadi, intinya gini men, manusia itu homo faber, makhluk yang butuh nyiptain sesuatu biar hidupnya punya arah. Kerja itu bukan cuma kewajiban, tapi jalan buat nemuin siapa diri lo sebenarnya. Selama lo masih bisa berkarya dan ngasih nilai lewat apa yang lo kerjain, berarti lo masih hidup dalam arti yang sebenarnya. Kalimat yang paling nempel dari ini kalau mau disimpulin itu kayak gini. Lo bukan hidup buat kerja, tapi lo kerja buat ngebuktiin lo hidup. Lo pernah nggak sih mikir, kenapa kadang kita bisa ngerasa bangga banget sama hasil kerja kita? Padahal mungkin nggak gede-gede amat. Atau sebaliknya, pernah nggak ngerasa hampa, walaupun kerjaan lo sukses banget di mata orang lain? Nah, disinilah nyentuh poin penting. Kerja itu punya dimensi batin yang lebih dalam dari sekedar hasilnya. Kerja tuh nggak cuma perkara produktivitas, tapi soal nilai yang lo bawa ke dalamnya. Nilai moral, sosial, bahkan spiritual. Kerja sebagai cermin nilai hidup. Kerja tuh kayak cermin, men. Lo bisa lihat apa yang lo anggap penting dari cara lo kerja. Kalau lo ngerjain sesuatu dengan asal-asalan, ya berarti lo masih nganggap kerja cuma sekedar alat buat bertahan hidup. Tapi, kalau lo ngerjain sesuatu dengan sepenuh hati, lo lagi nunjukin bahwa kerja itu bagian dari siapa lo sebenarnya. Di titik ini, kerja tuh udah bukan cuma soal apa yang lo lakuin, tapi bagaimana lo ngelakuinnya. Misalnya, lo kerja dengan tanggung jawab, dengan rasa cinta, dengan niat buat bikin manfaat, itu udah bentuk filsafat hidup sendiri. Karena lo lagi ngejalinin hidup lo dengan sadar dan bermakna. Dan di sisi lain, kerja juga nunjukin cara lo ngeliat dunia. Kalau lo kerja cuma karena tekanan, berarti lo ngeliat dunia sebagai tempat yang ngasih beban. Tapi kalau lo kerja dengan makna, lo ngeliat dunia sebagai ruang buat berkarya. Kerja dan tanggung jawab eksistensial. Di bagian ini ditekankan banget soal tanggung jawab eksistensial. Kerja itu bukan cuma soal gue pengen ini atau gue butuh itu, tapi juga soal apa kontribusi gue buat sekitar gue. Karena kerja yang bermakna itu selalu ngasih efek sekecil apapun ke orang lain. Lo pernah kan ngerasain kayak, wah ternyata kerjaan gue bantu orang lain juga ya? Nah itu, momen itu kecil tapi dalam banget. Karena di situ lo sadar, kerja lo tuh nggak cuma soal lo doang. Lo bagian dari sistem yang lebih luas dan lo punya tanggung jawab di situ. Kerja tuh semacam perjanjian batin antara lo sama dunia. Lo dikasih kesempatan hidup dan sebagai gantinya, lo nyumbang sesuatu lewat kerja lo. Itu bisa dalam bentuk ide, karya, waktu, tenaga, atau bahkan sekedar kehadiran yang bikin hidup orang lain lebih gampang. Kerja, etika, dan kesadaran diri. Terus ada sisi lain dari kerja yang juga penting banget, yaitu etika kerja. Lo kerja bukan cuma buat hasil, tapi juga buat prosesnya. Cara lo nyampe ke hasil itu nunjukin siapa lo sebenarnya. Lo bisa aja sukses dengan cara curang, tapi dalam jangka panjang, lo bakal ngerasa kosong. Tapi kalau lo kerja dengan jujur, disiplin, dan niat baik, hasilnya mungkin nggak instan. Tapi lo dapat sesuatu yang jauh lebih mahal, harga diri dan ketenangan batin. Dan di sini, lo mulai sadar bahwa kerja itu nggak terpisah dari moralitas. Kerja yang benar bukan cuma yang berhasil, tapi yang bermartabat. Kerja tuh kayak refleksi kecil dari hidup lo. Kalau lo bisa jaga niat dan integritas di kerja, berarti lo juga bisa ngejalanin hidup lo dengan arah yang jelas. Kerja sebagai jalan menuju kebermaknaan. Yang paling dalam dari semua ini adalah bahwa kerja bisa jadi jalan spiritual tanpa lo sadar. Karena lewat kerja, lo belajar banyak hal. Sabar, konsisten, berjuang, gagal, bangkit lagi. Kerja ngajarin lo buat berdamai sama proses. Dan itu tuh level kedewasaan hidup yang tinggi banget. Banyak orang nyari makna hidup kemana-mana, padahal makna itu sering banget nongkrong di hal-hal yang lo lakuin tiap hari, termasuk kerja lo. Kalau lo ngerjain sesuatu dengan penuh kesadaran dan niat baik, lo sebenarnya lagi menemukan diri lo sendiri di tengah kesibukan lo. Lo tahu nggak men, hidup ini tuh lucu. Kadang kita ngerasa kerja cuma buat diri sendiri. Biar bisa bayar tagihan, nabung, beli kopi, atau healing ke Bali.
Tapi kalau lo mikir lebih jauh, kerja tuh ternyata punya fungsi yang jauh lebih gede dari itu semua. Di sini dijelasin kalau kerja punya 3 fungsi utama yang saling nyambung satu sama lain. Fungsi pribadi, fungsi sosial, dan fungsi makna hidup. Pertama-tama, kerja tuh punya fungsi buat lo sendiri. Ini tentang gimana kerja bisa jadi wadah lo buat tumbuh, ngembangin kemampuan dan ngebuktiin diri lo di dunia nyata. Setiap kali lo kerja, sebenarnya lo lagi ngasah diri lo sendiri. Lo belajar sabar, lo belajar fokus, lo belajar tanggung jawab. Lo belajar jatuh dan bangkit lagi. Dan itu semua ngebentuk karakter lo. Kerja tuh kayak gym buat jiwa lo, bro. Lo bisa ngerasa capek, stres kadang, pengen nyerah. Tapi di sisi lain, lo makin kuat, makin tahan banting, dan makin ngerti siapa lo sebenarnya. Dan di titik tertentu, kerja jadi cermin buat lo lihat sejauh mana lo udah berkembang. Apakah lo cuma kerja karena kepepet, atau lo udah kerja karena lo punya tujuan yang lebih gede dari sekedar nyari duit. Kerja di level ini tuh kayak self-journey lo. Lo nemuin makna hidup lo lewat apa yang lo kerjain tiap hari. Terus, fungsi kerja yang kedua, fungsi sosial. Bro, lo tuh nggak hidup sendirian di dunia ini. Apapun kerjaan lo, sekecil apapun, pasti punya efek ke orang lain. Lo jualan makanan, orang lain kenyang. Lo bikin desain, orang lain terbantu nge-branding. Lo ngajar, orang lain jadi ngerti hal baru. Dan dari situ, kerja lo nyambung ke kehidupan banyak orang tanpa lo sadarin. Makanya, kerja itu sebenarnya bentuk kontribusi lo ke masyarakat. Itu kayak cara lo ngomong ke dunia, gue ada dan gue berguna. Kerja juga bikin lo belajar tentang empati, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial. Lo jadi ngerti bahwa hasil kerja lo bukan cuma buat lo nikmatin, tapi juga buat bantu orang lain tumbuh. Di sisi ini, kerja tuh bukan cuma urusan personal, tapi juga urusan kemanusiaan. Karena lewat kerja, lo ikut ngebangun realitas sosial di sekitar lo. Dunia yang lo tempatin sekarang tuh hasil kerja jutaan orang. Dan kerja lo juga bagian dari jaringan besar itu. Nah, fungsi yang terakhir dan paling dalam adalah fungsi makna. Ini bagian dimana kerja lo udah nggak cuma soal skill atau kontribusi, tapi soal spiritual journey lo sebagai manusia. Kerja bisa jadi ibadah yang sunyi kalau lo lakuin dengan kesadaran penuh. Kayak lo sadar bahwa setiap hal kecil yang lo kerjain punya nilai. Bahkan hal yang kelihatan remeh bisa jadi bermakna banget kalau lo niatin buat kebaikan. Di level ini, kerja tuh kayak dialog antara lo sama hidup. Lo kayak lagi ngomong ke semesta, gue gak mau hidup sia-sia, gue pengen ninggalin sesuatu, sekecil apapun. Dan hal keren dari fungsi makna ini adalah lo bisa ngerasain kedamaian meskipun lo capek. Karena lo tahu, capek lo gak sia-sia. Kerja lo punya arah. Lo tahu kenapa lo ngelakuin itu. Ini titik di mana kerja udah nggak lagi tentang reward, tapi tentang purpose. Lo kerja bukan buat dapat sesuatu, tapi buat jadi sesuatu. Kalau dipikir-pikir, 3 fungsi ini tuh kayak 3 dimensi dari satu realitas yang sama. Kerja buat diri lo, fungsi pribadi, buat orang lain, fungsi sosial, dan buat makna hidup lo, fungsi makna. Ketiganya harus seimbang, bro. Kalau lo cuma kerja buat diri lo doang, lo bakal ngerasa kosong. Kalau lo cuma kerja buat orang lain, lo bisa burn out. Tapi kalau lo bisa nemuin titik tengah, kerja buat diri lo dan buat sekitar lo dengan makna yang dalam, nah di situ lo baru nemuin esensi kerja yang sebenarnya. Jadi, ini ngajarin lo buat ngelihat kerja bukan cuma dari satu sisi. Kerja tuh kayak jembatan antara diri lo, dunia luar, dan semesta. Lewat kerja, lo berkembang. Lewat kerja, lo berkontribusi. Dan lewat kerja, lo nemuin arti kenapa lo hidup. Kerja itu bukan beban, tapi kesempatan buat nulis cerita hidup lo sendiri. Dan makin lo sadar soal fungsi-fungsi ini,
semakin lo bisa kerja dengan hati, bukan cuma dengan tangan. Kerja yang paling tinggi nilainya bukan yang paling capek, tapi yang paling nyambung antara diri lo, orang lain, dan makna hidup lo. Jadi gini men, setelah lo jalanin semua proses pemikiran dari sebelumnya, sekarang lo bakal nyadar satu hal penting. Kerja itu bukan sekedar aktivitas, tapi bentuk keberadaan lo yang paling nyata. Lo bisa ngomong 1000 hal tentang mimpi, rencana, atau cita-cita. Tapi yang ngebuktiin semua itu cuma satu, apa yang lo kerjain. Kerja itu kayak bukti bahwa lo ada di dunia ini dan lo ngelakuin sesuatu dengan keberadaan lo. Tanpa kerja, hidup cuma jadi teori, kayak playlist tanpa lagu, konsep tanpa aksi. Kerja itu bukan tentang hidup yang berat, tapi tentang hidup yang berarti. Banyak orang ngerasa kerja itu beban. Capek, stres, drama kantor, deadline, pressure, lo tau lah vibes-nya. Tapi kalau lo lihat lebih dalam, capeknya kerja itu justru tanda bahwa lo lagi berproses jadi manusia yang penuh makna. Capek kerja itu beda sama capek kosong. Capek kerja ada tujuannya, ada hasilnya, ada nilainya. Kerja tuh ibarat lo lagi nanam pohon. Awalnya berat, lo harus nyiram tiap hari, kadang gak langsung tumbuh. Tapi nanti di satu titik lo bakal ngeliat hasilnya, entah dalam bentuk karya, pengalaman, atau bahkan ketenangan hati. Dan di situ lo sadar, kerja bukan cuma buat dapat sesuatu, tapi buat jadi seseorang. Kerja bikin lo kuat, bikin lo peka, bikin lo ngerti bahwa hidup itu bukan tentang lari dari rasa sakit, tapi tentang ngasih makna ke setiap langkah lo. Kerja sebagai ruang spiritual yang nyata. Sekarang coba lo pikir men, ada banyak orang yang nyari makna hidup lewat hal-hal besar. Padahal kadang makna itu nongkrong di hal-hal kecil yang lo kerjain tiap hari. Kayak lo kerja misalnya. Kalau lo ngajarin kerja dengan niat yang benar, itu bisa jadi bentur spiritualitas lo sendiri. Lo nggak perlu teriak soal mencari makna hidup, cukup lo kerja dengan hati, dengan kejujuran, dan kesadaran. Itu udah bentuk doa yang paling nyata. Kerja yang tulus itu kayak ibadah yang gak banyak omong. Lo gak perlu diumbar-umbar, tapi getarannya kerasa. Lo tumbuh, lo ngasih manfaat, lo ngebangun sesuatu dari nol. Dan tanpa sadar, lewat kerja lo itu, lo lagi berdialog sama hidup. Kayak lo ngomong ke semesta. Gue ada, gue ngelakuin yang terbaik yang gue bisa. Gue pengen ninggalin sesuatu yang berarti. Kerja dan identitas diri. Siapa lo di dunia ini? Kerja juga ngasih lo ruang buat nentuin identitas lo sendiri. Lo jadi dikenal bukan dari apa yang lo omongin, tapi dari apa yang lo hasilin. Lo bisa ngomong, gue peduli sama orang lain. Tapi bener-bener kelihatan ketika lo kerja dengan integritas, bantu tim lo, atau ngasih impact positif. Lo bisa ngomong, gue pengen hidup bermakna. Tapi makna itu baru hidup pas lo ngerjain sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kerja itu kayak tanda tangan lo di realitas. Itu cara lo meninggalkan jejak kecil di dunia ini. Tanda bahwa lo pernah ada, lo pernah berjuang, dan lo gak hidup sia-sia. Dan yang keren, lo gak perlu jadi orang terkenal buat ninggalin makna. Kadang, hal-hal kecil yang lo kerjain dengan tulus justru punya dampak yang besar. Entah ke orang lain, ke keluarga lo, atau bahkan ke diri lo sendiri. Kerja sebagai bentuk cinta paling diam, yang sering gak disadarin orang, adalah kerja itu bentuk cinta. Cinta ke diri lo sendiri, cinta ke orang lain, cinta ke kehidupan itu sendiri. Lo kerja keras buat masa depan lo, itu cinta. Lo bantu orang lain, lo kerja lo, itu juga cinta. Lo tetap konsisten, meski gak ada yang ngeliat, itu cinta dalam bentuk paling jujur. Cinta gak selalu romantis bro, kadang cinta itu hadir dalam bentuk tanggung jawab yang lo jalanin tiap hari. Lo mungkin gak nyadar, tapi kerja yang lo lakuin dengan hati, itu sebenarnya adalah cara lo mencintai hidup. Menutup perjalanan, kerja itu cara lo mengada. Akhirnya, setelah semua pembahasan panjang tentang kerja, dari awal sampai sekarang, lo bakal mengerti satu hal yang paling penting. Kerja itu bukan cuma alat buat hidup, tapi cara lo buat mengada. Kerja itu bentuk keberanian lo buat hadir sepenuhnya di dunia ini. Lo gak cuma lewat, tapi lo ninggalin sesuatu. Lo bikin sesuatu, lo ngerjain sesuatu, lo ngasih nilai. Hidup itu cuma sekali men, tapi lewat kerja, lo bisa bikin sekali itu berarti.
Kerja bikin lo nyatu sama realitas, bukan cuma jadi penonton. Dan di titik itu, lo baru bisa bilang, gue nggak cuma hidup, gue benar-benar menghidupi hidup gue. Jadi bro, intinya kerja itu bukan kutukan. Kerja itu seni. Seni buat nemuin diri lo sendiri di tengah hiruk pikuk dunia yang sibuk. Seni buat harus berdiri, belajar, gagal, nyoba lagi, dan akhirnya sadar bahwa semua yang lo lakuin punya makna. Capek? Iya. Berat? Kadang banget. Tapi di balik semua itu, kerja tuh yang bikin lu ada. Dan pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang lu dapetin dari kerja lo, tapi seberapa dalam lo nemuin arti diri lo sendiri lewat apa yang lo kerjain. Kerja itu bukan sekedar aktivitas. Itu cara lo ngomong ke dunia, gue hidup, gue berjuang, dan gue gak akan lewat gitu aja.